poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. Woi, yuk siang. Mana bro? Mana? Sehat? Sehat, sehat. Udah Mas. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke. Ya, jadi gini Pres, kita ingin sedikit banyak tahu tentang klub motor satu darah ya. Oke. Khususnya terutama di Balikpapan. Ya. Mungkin yang pertama gimana sih sejarah satu darah ini sendiri dan sampai bisa ada di Balikpapan. Balikpapan. Oke. Kalau satu darah sendiri itu tahun 90 ya. Tahun 90 itu pendiri-pendiri kita itu pertama kali mereka di Belanda. Ya kan, itu ada 9 orang pendiri-pendiri. Mereka ngumpul bareng, akhirnya terbentuklah satu darah. Ya kan. Kemudian dari mereka mulai pelan-pelan itu nyebar. Paling awal itu di Eropa, seluruh Eropa itu. Itu lumayan ada banyak chapter ya di sana. Jadi cukup banyak, terus sampai dengan pelan-pelan lagi di tahun 2012 itu mulai masuk ke Indonesia. Oke, di 2012 masuk ke Indonesia dan perlahan-lahan juga mulai ya berkembang juga di Indonesia. Di Asia juga mulai berkembang, mulai perlahan-lahan sampailah di 2019 di Balikpapan. Terus sampai akhirnya di Balikpapan itu tahun berapa? 2019 kita di bulan Desember ya waktu itu ya, Pak ya. Oke. Itu harus ngajuin surat ke Belanda apa ke nasional aja? Karena di Asia itu Jakarta ya, itu di Indonesia yang pertama kali di seluruh Asia. Akhirnya kita tuh dapat mentoring dari Jakarta. Nah, dari first chapternya di Indonesia. Jadi chapter pertama kali di Indonesia tahun 2012 itu Jakarta. Dari Jakarta sebagai nasionalnya kita kan, itu yang mentoring untuk kita di Balikpapan. Butuh proses berapa lama untuk bisa terbentuk di Balikpapan? Prosesnya pastinya panjang ya, karena kembali dari kita lagi. Satu darah itu kan dia konsepnya keluarga ya. Jadi satu darah itu karena konsepnya family, jadi lebih ke arah seleksi. Ibarat seleksinya dari kita juga, kesiapannya kita, terus dari kepribadiannya kita gitu kan. Karena ya namanya keluarga itu pasti nggak akan terlalu mudah ya untuk seseorang itu masuk dalam keluarga. Jadi benar-benar kita juga harus dinilai dan prosesnya cukup panjang. Sampai waktu itu di 2020 kita resmi jadi full chapter. Oke. Apa perbedaannya motor klub satu darah dengan komunitas motor lainnya yang ada di Balikpapan? Kalau satu darah itu karena kita motorcycle club ya, MC, kita mengadopsi segala rules ya. Segala rules yang ada di MC internasional, dan kita tambahkan lagi filosofi adat budaya. Kebetulan filosofi adat budaya Maluku lah yang kita gunakan di dalamnya. Gitu. Okay. Ya. Ada syarat nggak sih untuk masuk klub satu darah sendiri ini? Kalau syarat yang namanya motor klub ya, pasti harus punya motor, pasti ya kan, wajib lah punya motor kan. Yang kedua, sebenarnya lebih dari kesiapan hati. Oh, hati ya justru? Justru dari kesiapan hati. Namanya kita mau gabung di satu keluarga ya, kita kan otomatis kita punya keluarga nih, terus kita mau gabung ke satu keluarga juga. Kita harus tahu kalau pada saat kita mau gabung keluarga itu pasti punya aturan. Okay. Nah, egonya kita nih siap nggak buat kita menjalankan aturan di keluarga itu? Ego yang seperti apa tuh kira-kira? Ya, ego pribadi manusia itu banyak ya. Ya, contoh nih, kadang-kadang orang kalau sudah punya jabatan, ya kan,
kebanyakan kalau dikatakan ya agak angkuh lah ya kan. Nah, ada satu daerah bisa nggak posisi jabatannya dia di perusahaan atau dimanapun itu dia kesampingkan dulu. Oh, Ya kan? artinya dilepaskan ya. Benar. Karena di satu daerah ini beraneka macam latar belakang ada, ya kan. Jadi kita nggak bisa berpatokan bahwa oh saya punya jabatan tinggi, saya pegawai mungkin pemerintahan, itu nggak bisa. Ya kan. Ya pada saat satu daerah ya di satu daerah. Ya profesinya kita adalah kehidupan keseharian kita, tapi pada saat di klub ya tinggalin dulu deh profesi itu. Nah itu bisa nggak? Nah kembali lagi tuh ego kan. Kan setahu saya tuh satu darah ini stigmanya yang oke. udah itu Ya. negatif, Oke. terutama mungkin di Belanda, gitu kan. Mungkin ada beberapa oknum yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Gimana cara satu darah di Indonesia ataupun di Balikpapan untuk merubah stigma itu? Sebenarnya kalau dikatakan ini ya, kita mengubah stigma, pada dasarnya satu daerah itu pun dari pusatnya di Belanda tidak pernah ada perintah ya terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, itu sebenarnya tidak ada. Karena seluruh satu daerah seluruh dunia ini kita punya moto satu, itu motonya itu diambil kayak filosofinya Maluku, tuh bikin baik dapat baik. Atau kalau di bahasa Indonesia itu berbuat sesuatu yang baik itu akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Nah kita semuanya memegang moto itu, jadi nggak ada. Kalaupun ada mungkin itu ya oknum ya. Jadi kalau satu daerah sendiri nggak ada. Kalau di Balikpapan sendiri kegiatannya apa aja? Kita sebenarnya kegiatannya tuh mayoritas sama ya. Di Indonesia mayoritas sama. Kita tuh lebih ke arah kegiatannya sosial. Selain kita ngumpul rutinnya kita, ngumpul rutin untuk ngobrol, namanya keluarga ya. Keluarga pasti harus ada ngumpul dong. Kalau nggak ngumpul berarti bukan keluarga kan. Ya. Jadi ya kita ngumpul keluarga. Selain itu terus kita ada kegiatan-kegiatan sosial juga. Kita juga mensupport program-program kegiatannya pemerintah, kita juga support. Terus mensupport dari lantas ya, dari Porlantas terkait dengan ketertiban berkendara, kita juga support hal tersebut. Oh, artinya tidak semena-mena bikin klub motor, Ya. tapi tidak bersinergi dengan polisian, terutama dari lantas ya. Ya, MC motor klub ini infonya benar nggak sih kalau berada di bawah naungan sebuah kementerian ya kalau nggak salah? jadi kalau kita pasti kita daftarkan ya kan. Jadi karena ini juga terkait dengan legalitasnya kita, khususnya terkait dengan logo, terkait dengan logonya kita. Karena otomatis logonya kita harus legalkan, kita harus resmikan. Jadi bahwa logo ini kita punya, kayak gitu kan. Karena yang kita khawatirkan gini, kalau sampai logo ini disalahgunakan oleh orang-orang yang bukan member, itu nanti yang kena kita. Ya contoh aja, kita nggak tahu ya. Mungkin ada yang make, entah dia nyetak sendiri atau seperti apa, ikut demo, ya kan, atau bikin rusuh, atau yang simpel aja deh, dia ngelanggar lampu lalu lintas aja, ya kan. Apalagi zaman sekarang udah ETLE ya, ETLE ketangkap, ya kan. Nanti image-nya justru, wah ini orang satu darah nih, ya kan. Nah itu sebenarnya kita jaga. Kenapa kita registerkan untuk ke kementerian ya, untuk legalitas terkait dengan logonya kita juga. Yaitu karena ya kita mau jaga kita punya nama baik gitu loh. Betul. Biar tidak ada penyalahgunaan. Kira-kira apa benefit ketika ada orang yang ingin Gabung satu darah. gabung satu darah? Oke. Benefit yang paling utama di satu darah itu adalah kita punya keluarga baru. Iya. Konsep awalnya ya. Iya, karena konsep awalnya kita itu kita family, kita keluarga, kita membangun sebuah keluarga dengan hobi yang sama, hobinya motoran. Tuh. Untuk di Balikpapan sendiri yang MC Iya. bukan komunitas motor, Iya. itu ada berapa? Kalau jumlahnya saya nggak hafal ya. Klubnya. Iya. Kalau jumlah klubnya saya nggak hafal sih, ya kan.
Tapi yang saya tahu, yang sering kita bersinergi juga ada beberapa MC juga sih memang. Cuma kalau detailnya berapa banyak, saya juga nggak. Tapi yang jelas MC juga, MC lain juga ada. MC lain juga. Ya juga ada. Yang selalu juga barengan sama satu daerah juga kita bersinergi dalam mensupport di program-program pemerintah dengan programnya Lantas. Oh. Ini setiap member punya ini nggak sih keahlian bela diri gitu? Mengingat hampir semua MC membernya punya keahlian bela diri. Gitu. Kalau kalian bela diri nggak semua deh. Cuma kalau ada ya itu bonus lah. Ya kan? Kayak di Jakarta itu kan kayaknya hampir mayoritas punya keahlian bela diri. Kalau dikatakan mayoritas nggak juga ya, kebanyakan kan kalau bela diri itu lebih ke arah hobi ya. Kebetulan aja mungkin yang banyak yang hobinya bela diri, ya kan, gabung di satu daerah. Untuk kesehatan juga. Ya untuk kesehatan juga sih sebenarnya. Jadi bonus lah kalau itu, bukan jadi suatu keseharusan. Terakhir nih Pres, pernah nggak sih dimarahin istri karena sering motoran atau karena beli motornya nggak izin istri dulu gitu? Kan kadang-kadang kalau mau izin kan sulit. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu ya. Kalau saya sih, ini saya pribadi ya. Ini yang lain ada Vice, tapi Vice juga dia masih single kan, masih aman. Ada orang juga, ada Tres yang lain. Tapi kalau saya pribadi, motor itu pasti diizinin sama istri saya. Pasti ya? Pasti diizinin, karena nggak pernah ada konflik, karena ya kembali lagi. Satu daerah tuh karena konsepnya family, jadi nggak sekedar kita member aja yang ngumpul. Ya sometimes juga kita bawa keluarga nih, ya kan. Akhirnya kita ngumpul bareng gitu loh. Semacam kayak gathering gitu, ngumpul jadi memperkenalkan satu sama lain. Nah hal positif itulah akhirnya nanti yang dilihat sama pasangan kita ya, bahwa pasangan kita juga tahu gitu loh, membernya siapa aja, terus kita ngumpulnya sama siapa, kemudian kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama ngumpul gitu kan. Kalau keluarga udah ngelihatnya positif, saya yakin nggak akan ada konflik di rumah deh. Kalau motor juga so far, ya kalau nggak ada istri kan nggak ada motor kan. Iya kan, ya kan. Jadi ya istri pasti ngizinkan kalau motor, selama itu positif. Oke, terakhir nih Pres, terakhir lagi. Terakhir terus. Punya ini nggak harapan buat kawan-kawan komunitas motor yang terutama mereka belum terdaftar menjadi MC? Oh, okay. Kalau saya sih gini, harapan saya ya, namanya kita klub motor ataupun komunitas, yang perlu dijaga adalah sebenarnya nama baik, ya kan. Yang perlu dijaga nama baik. Bagaimana cara menjaga nama baik kita? Salah satunya adalah kita meregisterkan deh, kita punya logo, jadi logo kita itu nggak sembarangan orang boleh make. Nah kan, kalau nggak sembarangan orang boleh make, hanya member yang boleh make. Member di internal udah tahu nih batasan-batasan pada saat memakai atributnya kita, ya kan. Nah kalau orang di luar kan nggak pernah tahu tuh batasan seperti apa. Cuma coba pakai doang gitu kan. Kita nggak tahu nanti ada pelanggaran hukum kah, entah itu hukum lalu lintas kah atau yang lain, kita kan nggak tahu. Nah pada saat itu terjadi, nanti justru yang kena nama baiknya kita pada saat atribut kita yang digunakan. Jadi harapannya intinya untuk komunitas motor atau MC yang lain harus jaga nama baik klub sendiri. Oke Pres, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama.